Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyuntias Ratnawantari. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru BK di seluruh Indonesia? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, kembali lagi, sudah lama tidak membahas soal-soal FR atau soal-soal yang keluar, yang kemarin-kemarin UP udah keluar gitu ya. Itu apa aja untuk persiapan UP PPG pilot yang ketiga gitu ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan untuk aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif saat nanti saya share materi maupun soal-soal gitu ya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang sudah subscribe. Semoga senantiasa sehat selalu, kemudian diberikan keberkahan dan juga lancar dan sukses sehat selalu ya. Nah, oke, kita langsung saja. Ini emang hanya ada sedikit soal ya, Bapak Ibu. Ini merupakan soal-soal yang ya istilahnya FR ya, yang sering muncul, yang keluar gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika saya lihat untuk soal PPG Piloting 1, 2 itu dari para beberapa teman menyampaikan soal yang keluar pun dari antar peserta satu dengan yang lainnya berbeda-beda gitu ya. Nah, bisa jadi soalnya berupa paketan atau memang sistem acak. Nah, ini di sini pesan saya hati-hati saat mengerjakan soal, jangan terlalu berharap soal itu sama persis seperti yang ada di tryout, karena harus dicek dan dipastikan kembali apakah soal itu sudah sesuai ataukah belum gitu ya, ataukah benar sama atau hanya sekilas mirip gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita coba untuk membahas soal-soal berikut. Nah, di sini ada pertanyaan semacam ini. Anda merasa bahwa layanan konseling yang Anda lakukan tidak seefektif yang Anda harapkan setelah melihat tidak adanya perubahan perilaku pada konseling. Nah, apa yang Anda lakukan? Berarti kan ini ya, keywordnya tidak adanya perubahan perilaku. Nah, ketika kita sudah memberikan layanan konseling, kok tidak efektif, juga tidak ada perubahan. Nah, apakah kita akan A. menyerahkan dan referral pada guru BK yang lain? Ataukah B. melakukan konseling lagi dengan teknik yang berbeda untuk melihat kemanjuran teknik yang baru? Ataukah C. melakukan konseling lagi menggunakan teknik yang sama dengan perbaikan dalam implementasinya? Ataukah D. melakukan evaluasi proses konseling yang telah dilakukan? Ataukah E. konsultasi dengan wali kelas terkait masalah konseling? Nah, bagaimana? Kalau untuk kita referalkan ke guru BK lain, saya rasa belum. Jadi tahapan ini nanti gitu ya. Untuk melakukan konseling lagi dengan teknik yang berbeda pun juga belum saatnya. Karena yang harus segera dilakukan ketika sudah memberikan layanan tidak ada perubahan perilaku, berarti kita harusnya melakukan evaluasi prosesnya. Apakah proses konseling yang dilakukan sudah sesuai atau belum? Nah, ketika sudah sesuai tapi tidak menghasilkan, ketika kita akan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya, itu mungkin masih bisa. Berarti kan sebagai bentuk jalan lainnya semacam itu. Nah, jadi kita bisa evaluasi selama proses konseling tadi, adakah tahap-tahapan yang terlewatkan atau yang tidak sesuai, itu yang perlu kita pastikan. Gitu ya. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, berdasarkan hasil analisis masalah yang dilakukan oleh guru BK secara online, tertangkap data 75% siswa memiliki kebiasaan menggunakan smartphone di luar batas kewajaran. 10% siswa mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua dan 5% siswa sering mengalami perundungan oleh temannya. Ketika permasalahan tersebut akan dideskripsikan dalam latar belakang atau rasional program BK.
isu paling dominan yang harus dideskripsikan yaitu apakah A. Perundungan merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan yang harus ditangani sebaik mungkin. Nah, tentu saja tidak ya, bukan. Kita lihat presentasenya. Apakah yang B. Dukungan komunikasi keluarga keseluruhan mental anak? Nah, juga tidak ya. Di sini tidak ada pembahasan tentang mental anak. Kemudian dampak negatif dan positif pengembangan teknologi seluler. Tadi ada ya, di sini tertangkap data ada 75% siswa memiliki kebiasaan apa? Menggunakan smartphone-nya di luar batas jam kewajarannya. Nah, kemudian 10% juga mengalami sulit akhirnya dia berkomunikasi dengan orang tua, dan 5% siswa sering mengalami pembulian oleh temannya. Nah, sehingga kalau kita buat ini latar belakang atau rasional, itu kita akan lebih condong kepada yang dampak negatif atau positif perkembangan teknologi selulernya. Nah, karena korban perundungan jauh lebih penting daripada pelaku perundungan, tidak. Ini dua-duanya penting, dua-duanya itu harus diberikan baik itu korban maupun pelaku itu harus diberikan layanan konseling, karena dia harus sama-sama sembuh. Yang pelaku itu bisa sembuh dari mungkin untuk istilahnya men-stop agar dia tidak membuli lagi. Kemudian untuk yang korban perundungan jelas dia ada luka-luka, di situ harus disembuhkan. Nah, itu kemudian kita lanjut. Nah, di soal keempat, sekolah Anda baru saja memenangkan sebuah penghargaan bergengsi, namun beredar berita atau desas-desus bahwa penghargaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak etis. Nah, apa tindakan Anda setelah mendengar berita tersebut? Apakah dengan menyampaikan berita tersebut kepada orang tua peserta didik dan mengajak menyelidiki sumber beritanya untuk menjaga transparansi? Kalau mengajak orang tua, justru nanti akan dikhawatirkan menimbulkan banyak konflik, jadi lebih baik tidak. Nah, kemudian mendiskusikan berita ini dengan kepala sekolah dan mencari klarifikasi atas kebenarannya. Nah, kalau ini masih bisa relevan, kepala sekolah langsung gitu kan. Dan di sini sifatnya mencari klarifikasi. Kemudian kalau yang di sini mencari sumbernya, buat apa mencari sumber-sumber desas-desus? Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Kemudian meredam desas-desus tersebut dengan berdiam diri, tidak menyebarkan. Tapi kan sebenarnya ketika kita diam, bisa jadi masalah itu tetap akan ada atau justru semakin luas. Kemudian di sini konfrontasi rekan kerja yang menyebarkan desas-desus tersebut dan meminta mereka untuk berhenti. Nah, lebih baik daripada kita berkonflik masalah ini terhadap rekan kerja, kita akan lebih baiknya diskusikan terlebih dahulu berita itu dengan kepala sekolah dan mencari klarifikasi atas kebenarannya. Gitu. Nah, di sini soal berikutnya adalah seorang guru BK sedang mendengarkan keluhan seorang siswa yang merasa tertekan karena masalah keluarga dan kesulitan di sekolah. Guru tersebut memperlihatkan perhatian penuh kepada siswa dengan cara mendengarkan tanpa menyela. Nah, perhatikan di sini ada kata kunci. Nih ya, mendengarkan tanpa menyela, kemudian memberikan eye contact atau kontak mata, dan memberikan isyarat nonverbal yang menunjukkan guru tersebut benar-benar mendengarkan. Ini juga kata kunci. Teknik yang dilakukan merupakan teknik yang mana? Apakah konfrontasi, refleksi, otentik, penafsiran, atau eksplorasi? Nah, yang mana kira-kira dari jawaban ini, Bapak Ibu? Yang berkaitan dengan teknik ya.
Nah, perlu diketahui berarti ya Bapak Ibu harus mengetahui dari sekian definisi-definisi ini harus sudah diketahui atau dipahami antara masing-masing teknik ini tuh yang mana teknik yang paling sesuai. Nah, apakah yang refleksi, kalau konfrontasi kemarin apa? Nah, coba dicek. Kemarin sepertinya saya sudah membuat video singkat yang menjelaskan tentang apa itu konfrontasi, refleksi, attending, penafsiran, dan yang lainnya. Nah, silakan menjawab. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga don't forget for like, comment, and share. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengikuti kelas, masih ada beberapa kali pertemuan yang soalnya tentu saja tidak hanya ini ya, untuk persiapan di UP PPG Piloting 3. Nah, ini baru sebagian soal yang muncul yang keluar di UP. Nanti ada beberapa lagi yang belum saya sampaikan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.